Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil analisis jurnal yang berjudul Incorporation of Benchtop NMR Spectrometer into the Organic Chemistry Laboratory, Analysis of an Nanoliquid. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2019 pada tanggal 19 September. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Amalina Sumantri, Anis Kurniailahi, Firial Aulia Algoni, dan saya sendiri Siva Dewi Ardianti. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Firial Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Spektrometer NMR atau sering disebut juga dengan spektrometer resonansi magnetik nuklir. Ini merupakan sebuah spektroskopi dengan metode non-destruktif atau sebuah metode analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu materi tanpa merusak fungsi dari benda yang diuji. Nah, NMR ini sering digunakan pada laboratorium kimia organik untuk mengkarakterisasi suatu struktur molekul yang belum diketahui. Salah satu jenis dari spektrometer NMR ini ada spektrometer NMR benchtop. Ini memiliki magnet permanen yang digunakan pada pengajaran laboratorium kimia organik dan semakin populer penggunaannya karena mudah dioperasikan serta keefektifan dari biaya penggunaannya dibandingkan instrumen NMR superkonduktor. Nah, spektrometer NMR benchtop ini terbagi ke dalam dua jenis. Namun yang akan digunakan pada percobaan ini hanya spektrometer NMR picospin dengan frekuensi 45-82 MHz. Terdapat dua faktor yang membatasi penggunaan spektrometer NMR stimulasi magnet medan rendah, yaitu yang pertama sensitivitas rendah dan resolusi puncak yang tidak mencukupi. Nah, tantangan menggunakan platform NMR benchtop di laboratorium pengajaran adalah untuk menciptakan eksperimen yang akan mencapai tujuan pedagogis dalam kurikulum sarjana, karena metode ini dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami prinsip kerja dari NMR setelah dipraktikkan secara langsung ke dalam sebuah eksperimen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan mengenai percobaan sederhana dan lugas yang dirancang di laboratorium pengajaran sarjana untuk menggabungkan instrumentasi NMR stimulasi magnet medan rendah dalam tujuan pedagogis. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai bahan dan metode. Pada penelitian ini digunakan cairan-cairan yang belum diketahui struktur molekulnya. Cairan-cairan yang digunakan termasuk ke dalam larutan ester, alkohol, aldehid, dan keton. Di antaranya terdapat 1 propanol, 2 propanol, 1 butanol, isobutanol, 1 pentanol, 1 heksanol, etil asetat, etil propanoat, isoamil asetat, 2 butanon, 3 pentanon, asetofenon, pentanal, dan benzaldehid. Nah, untuk spektrum 1H-NMR dan IR diperoleh dengan spektrometer NMR picospin 45 MHz dan spektrometer IR Nicolet. Sekian penjelasan dari saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya dari bahan-bahan yang digunakan pada penelitian yang ini. Tadi sebelumnya sudah disebutkan bahan-bahannya apa saja. Yang pertama itu ada 1 propanol, 2 propanol, 1 butanol, isobutanol, 1 pentanol, 1 heksanol, etil propanoat, N-butil asetat, dan isoamil asetat. Cairan-cairan tersebut merupakan cairan yang mudah terbakar, menyebabkan iritasi mata dan kulit, kemudian uapnya bisa menyebabkan pusing dan kantuk. Kemudian ada senyawa yodium yang menyebabkan luka bakar. Kemudian ada pentanal dan benzaldehid yang memiliki sifat iritan atau dapat mengiritasi baik mata ataupun kulit. Kemudian mudah terbakar, dia memiliki bau menyengat dan bersifat mutagenik terhadap mamalia. Kemudian ada hidroksil amin hidroklorid. Untuk uji ester,
dan 2,4 dinitropenilhidrazin. Keduanya menyebabkan iritasi mata. Kemudian ada reaksi Jones yang memiliki sifat pengoksidasi yang kuat dan menyebabkan luka bakar. Reaksi Jones di sini ada K2CR2O7. Kemudian ada NaOH dan H2SO4 yang bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Kemudian ada cairan organik lainnya seperti etil asetat, 2-butanon, 3-pentanon, dan AgNO3 yang digunakan untuk uji tolen, CuSO4 yang digunakan untuk uji Benedict atau Fehling, dan FeCl3 untuk uji ester, memiliki bahaya kesehatan dan kebakaran yang relatif rendah. Namun, ketika kita melakukan praktikum, baik bahan yang memiliki bahayanya rendah ataupun tinggi, kita harus tetap menggunakan perlengkapan keselamatan. Di antaranya kita menggunakan jas lab, kacamata, kemudian sarung tangan untuk menghindari iritasi. Lembar data keamanan bahan atau biasa kita sebut dengan MSDS itu tersedia secara online. Yang selanjutnya ada eksperimen laboratorium, di mana pada percobaannya memiliki tujuan diantaranya mengumpulkan data spektral dari spektrometer NMR benchtop, mengumpulkan data spektral dari spektrofotometer IR, menguji kimia klasik untuk mengidentifikasi organik kelompok fungsional, menentukan titik didih, dan menjelaskan struktur molekul sampel cairan yang tidak diketahui dari data NMR, IR, uji kimia, dan titik didih. Selanjutnya itu mengenai langkah-langkah pelaksanaan praktikum pada penelitian ini. Jadi praktikum ini dilakukan di semester 2 pada mata kuliah Laboratorium Kimia Organik. Di semester sebelumnya itu telah dilakukan praktikum menggunakan spektrometer IR melalui 4 percobaan yang dilakukan di semester pertama. Sebelum praktikum dilakukan, itu sudah ada arahan untuk cara mengoperasionalkan atau mengoperasikan instrumennya, dimulai dari pengenalan sampel ke dalam instrumen, akuisisi data, dan pemrosesan data, kalibrasi puncak, pengambilan puncak, dan integrasi. Seperti itu. Kemudian untuk proses praktikumnya, jadi mahasiswa itu diberikan sampel cairan yang tidak diketahui. Kemudian dianalisis dan didiskusikan bersama asisten praktikum atau instruktur yang memimpin praktikumnya. Jadi mahasiswa itu dia akan mendapatkan data dari IR dan NMR. Jadi untuk menyimpulkan senyawa apa yang sedang dianalisis itu didasarkan pada data spektroskopi, uji kimia, dan titik didih yang dikumpulkan berupa data. Jadi eksperimen yang dijelaskan di sini adalah eksperimen lanjutan untuk memperkuat penggunaan NMR benchtop sebagai alat analisis untuk karakterisasi struktur molekul. Untuk eksperimen khusus yang disajikan di sini, setiap mahasiswa diberi satu cairan yang tidak diketahui, 2 ml dalam botol tertutup, di mana cairan-cairan tersebut merupakan alkohol, keton, aldehida, atau ester. Kemudian spektrum IR diperoleh terlebih dahulu untuk memastikan gugus fungsi yang ada. Hidroksil untuk alkohol dan karbonil untuk aldehida, keton, atau ester. Kemudian ditentukan titik didihnya. Kemudian setelah diketahui apakah itu fungsi alkohol atau karbonil dari spektrum IR, kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan tes warna.
Tes ini dilakukan untuk mengkonfirmasi spesifik kelompok fungsional dalam sampel yang tidak diketahui. Jadi nanti di akhir praktikum, siswa akan mengetahui sinyal awal apa yang dianalisis itu berdasarkan hasil IR, NMR, terus kemudian ada uji kimianya, kemudian ada penentuan titik didihnya. Seperti itu. Dan pelaksanaannya itu meskipun dilakukan secara sendiri-sendiri, namun siswa diperbolehkan untuk bekerja sama sehingga hasil yang didapatkannya itu kayak lebih yakin. Dan laporan dikumpulkan seminggu setelah proses praktikum. Gambar spektrum ini merupakan gambar spektrum 1H NMR dari sampel-sampel yang digunakan untuk penelitian ini. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan diskusi berdasarkan jurnal yang telah dianalisis oleh kelompok kami. Percobaan ini dilakukan oleh 95 mahasiswa sarjana di sebuah kursus laboratorium kimia organik pada semester kedua selama 7 tahun berturut-turut. Sejak akuisisi benchtop NMR spektrometer di departemen tersebut, sekitar 75% mahasiswa dapat memastikan sendiri struktur molekul berdasarkan hasil percobaan. Sekitar 15% membutuhkan bantuan dari instruktur untuk menjelaskan molekul struktur tersebut, dan 10% sisanya tidak mencari bantuan dan tidak pula bisa mendapatkan struktur yang benar. Kelompok fungsional yang paling menantang adalah aldehid karena sifatnya yang cenderung mengurai saat dipanaskan ketika titik didihnya ditentukan. Ikatan H dengan C dari kelompok fungsional aldehid itu bersifat diagnostik dan harus ditunjukkan kepada mahasiswa. Adanya pita serapan pada 2730 cm pengamin 1 ini adalah absorpsi signifikan aldehid diagnostik untuk pentanal dan benzaldehid. Kemudian tes kimia ini menambahkan lebih banyak informasi jika yang tidak diketahui memang sebuah aldehid. Nah, untuk viskositas dari aldehid yang tinggi juga menjadi masalah teknis saat menginjeksi sampel ke dalam spektrometer NMR. Sampel yang kurang kental jauh lebih mudah mengumpulkan data NMR dalam sistem picospin. Nah, di sini juga instruktur harus lebih mudah dan lebih menegaskan dalam penugasan aldehid kepada mahasiswa. Nah, dengan cara mempersempit pilihan molekul yang mungkin, seperti pada molekul dengan kisaran berat 60 sampai 178, kemudian jumlah karbonnya C3 sampai C8, dan titik didihnya 100 sampai 204 derajat Celcius. Nah, ini disajikan sebagai informasi di awal percobaan atau saat kuliah pralab untuk membantu siswa di arah yang benar saat melakukan percobaan tersebut. Kemudian di sini ada mencium bau secara langsung itu tidak diperbolehkan atau tidak disarankan. Dan pencarian perpustakaan opsi dalam spektrometer IR ini juga dilarang. Nah, setelah siswa mengumpulkan semua data eksperimen yang diperlukan seperti NMR informasi spektral ini diberikan kepada kelompok R yang tidak diketahui, misalnya keton atau alkohol atau aldehid atau pula ester. Percobaan ini dirancang bertujuan untuk mengetahui penerapan HNMR dan IR spektroskopi untuk mengkarakterisasi sampel cairan organik yang tidak diketahui.
Kemudian untuk mempelajari reaksi organik dan mekanisme yang terlibat dalam kimia klasik atau uji warna. Dan untuk menggunakan properti fisik sebagai informasi tambahan dalam penjelasan struktur. Kemudian pembelajaran ini juga bertujuan mengintegrasikan spektroskopi dan uji kimia yang berhasil diselesaikan seperti yang ditunjukkan oleh laporan lab yang dikirimkan dengan mahasiswa yang menentukan struktur dengan benar. Dengan spektrometer NMR medan tinggi biasanya tidak berlokasi atau tidak dilakukan di laboratorium pengajaran. Melakukan percobaan ini akan menjadi tantangan karena tidak dapat diakses dan tidak nyaman bagi instruktur tanpa bantuan TA. Nah, mahasiswa juga belajar dan mampu membandingkan metode spektroskopi yang tidak merusak sampel yang dibutuhkan untuk dianalisis. Sedangkan uji kimia klasik merupakan teknik merusak dengan lebih banyak sampel dan lebih banyak limbah yang dibuang. Percobaan yang dijelaskan di sini melibatkan penggunaan benchtop NMR. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu instrumen NMR berfungsi sebagai peralatan dengan perawatan rendah dan hemat biaya untuk institusi akademik dengan anggaran terbatas, di mana eksperimen sederhana yang ditunjukkan di sini memberikan siswa pengalaman langsung dan pelatihan dalam metode spektroskopi, analisis kimia, dan penentuan titik didih untuk menjelaskan struktur sampel cair organik yang tidak diketahui. Nah, mahasiswa mampu mempraktekkan kemampuan analitis dan logika mereka untuk menghasilkan struktur berdasarkan data spektroskopi, kimia, dan fisika yang dikumpulkan. Beberapa teknik digabungkan dalam satu percobaan. Aksesibilitas dan keterjangkauan NMR benchtop akan meningkatkan penggunaannya di lembaga pengajaran sarjana dan mungkin untuk tujuan penelitian dalam waktu dekat lainnya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.